Hati-hati mata. Goyang dia. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Langsung dari Kabupaten Ngada, Desa Libunio, Kecamatan Soa. Jumpa lagi bersama saya Christine Senda dalam acara Obrolan Budaya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, melalui dukungan platform Indonesiana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pemda Ngada, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggandeng berbagai komunitas lokal Bajawa menggelar Festival Budaya Ngada sejak tanggal 17 hingga 27 Mei 2023. Ada banyak agenda budaya yang mewarnai pelaksanaan Festival Budaya Ngada ini. Dengan topik Festival Budaya Ngada, Jaga Bumi, Jaga Tradisi. Dan kita akan membahasnya bersama keempat narasumber kita yang sudah hadir saat ini. Saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang pertama. Ada Kadis Pedankah Kabupaten Ngada, Bapak Dr. Rendus Vincentius Milo MM. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Kabar baik ya? Baik sekali. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Koordinator Program FBN, Ibu Pascalia Maria Dolorosa Moi SS. Selamat malam Ibu Astri. Selamat malam Kak Christine. Baik. Dan juga ada pelaku budaya, ada Bapak Gabriel WGWelu. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Baik, kemudian juga ada Bapak Bernardus Geda, pelaku budaya Tinju Watu Desa Libunio Soa. Selamat malam Bapak. Selamat Bernardus. malam. Baik, kabar baik Bapak ya? Kobe mau Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Topik kita Festival Budaya Ngada, Jaga Bumi, Jaga Tradisi. Ini menarik sekali untuk kita perbincangkan. Dan saya langsung ke Ibu Astri sebagai Koordinator Program FBN. Bu Astri, ini mengapa memilih Festival Ngada? Dan juga menarik juga topiknya Festival Ngada, Jaga Tradisi, Jaga Bumi, Jaga Tradisi. Baik, terima kasih untuk RRI ND. Terima kasih Kak Christine yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menjelaskan tentang nama festival yang kali ini di Kabupaten Ngada mengangkat nama Festival Budaya Ngada. Festival Budaya Ngada ini sendiri itu tidak saja sekedar diangkat, tetapi melalui sebuah mekanisme kajian yang sangat panjang, karena Ngada sendiri itu mendapat platform kebudayaan, platform Indonesiana itu sudah 3 kali. Ya, 2 kali, yang terdahulunya itu memberi nama festivalnya adalah Festival Inerie. Kemudian pada saat sekarang mengapa harus mengangkat Festival Budaya Ngada? Dalam kajian tentunya kita harus melihat bahwa masyarakat di Kabupaten Ngada itu mempunyai keragaman budaya, keragaman etnis, yaitu ada etnis besar di Kabupaten Ngada sendiri, yaitu etnis Ngadu Baga. Maaf kalau kami ini mau membiasakan untuk menyebutnya dengan etnis Ngadu Baga, ya, etnis Ngadu Baga, kemudian etnis Soa, kemudian ada etnis Riung. Dan tentunya pemberian nama pada sebuah lokus, ya, di sebuah tempat ataukah di sebuah destinasi itu dirasakan dalam kajian itu tidak membawa sebuah keselarasan dalam perspektif budaya. Untuk itu nama Festival Budaya Ngada ini kita usung sehingga untuk tahun-tahun mendatang itu tetap saja kita akan mengangkat pada etnis yang lainnya, tetapi tetap saja memakai nama atau ikon festival di Ngada, yaitu Festival Budaya Ngada. Di dalam tema pada tahun ini tentunya kita menselaraskan dengan tema yang ada yang diberikan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan, masih dalam tema merawat bumi, merawat tradisi. Kami mungkin lebih lebih menarik jika disebut jaga bumi, jaga tradisi, mungkin seperti itu.
manusia itu hidup ya, tidak terlepas kehidupan sosial kolektifnya berada di lingkungan. Banyak sekali kerusakan, ini tentunya kita saling menjaga sehingga lagi-lagi budaya itu tidak menjadi sebuah menjadi hal yang disalahkan, tetapi kita sama-sama untuk memberikan sebuah edukasi yang baik tentang bagaimana berkebudayaan yang baik, kemudian juga merawat alam dan lingkungannya. Dan untuk itu di dalam rangkaian festival tahun ini juga kita mengangkat juga sebuah kegiatan, yaitu ekologi, ya, edukasi ekologi. Dengan tentunya di Festival Budaya yang ada ini, puji syukur pada Tuhan bahwa banyak sekali yang peduli, untuk memberikan dukungan yang terbaik. Antara lain dari Yayasan Puge Vigo, sebuah yayasan yang peduli pada budayanya, peduli juga kepada lingkungannya dan sangat konsen bagaimana tentang menjaga lingkungan, kemudian juga dengan sumber mata air, tentang penanganan sampah, bahkan itu diberikan kepada anak-anak usia dini ya. Kalau kita lihat tuh di usia sekolah dari siswa kelas, tidak salah kelas 3 seperti itu, untuk diberikan edukasi ekologi. Dan juga kepada masyarakat nantinya akan ada edukasi ekologi karena edukasi ini diberikan sehingga misalnya pada pola-pola penanaman pohon ataukah menanam pohon itu sendiri, itu tentunya harus didahului dengan sebuah kajian yang baik sehingga ketika menanam memberikan manfaat yang baik kepada masyarakatnya, kemudian mengetahui karakter topografi yang baik untuk jenis tanaman apa yang nantinya akan diberikan di tempat ini. Seperti demikian. Oke, baik. Tadi dijelaskan tentang ekologi, edukasi ya, ekologi kepada anak-anak usia dini ini sudah diperkenalkan seperti itu. Dan mengapa memilih Soa, bukan etnis yang lain ya? Ini menarik sekali. Ada apa? Ada keunikan apa di Soa ini? Baik, sahabat RRI, bahwa kalau kita sudah mempunyai yang namanya dokumen pokok-pokok kebudayaan daerah. Dokumen pokok-pokok kebudayaan daerah itu memuat 10 objek kemajuan kebudayaan di setiap etnisnya. Dan ini wajib, sehingga wajib wajib ada di setiap kabupaten kota. Kalau dokumen kebudayaan daerah ini tidak ada di kabupaten kota, maka tidak terintegrasi dengan program kegiatan yang ada di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Puji syukur bahwa di 2018 Kabupaten Ngada ini sudah mempunyai PPKD, dan pelaksanaan kebudayaan yang ada di Kabupaten Ngada ini juga menjadi salah satu strategi kebudayaan nasional. Ya, salah satu strategi kebudayaan nasional. Dan mengapa Soa? Kita tahu bahwa 10 objek kemajuan kebudayaan itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. 10 objek itu mulai dari ritual, mulai dari adat istiadat, tradisi lisan, kesenian, kemudian olahraga tradisional, kemudian ada pengetahuan tradisional, ada kesenian, ada bahasa, ada cagar budaya, dan mungkin ada yang saya lupakan, mohon maaf. Dan biasanya kita mengidentifikasi dan mempresentasikan. Mengapa harus mengangkat sagi? Karena dilihat bahwa sagi biasa dilakukan oleh masyarakat adat Soa umumnya, tetapi mungkin yang dioptimalkan oleh kita sendiri adalah bagaimana sagi dikemas sebaik mungkin, kemudian juga ada terciptanya sebuah literasi budaya. Literasi budaya ini menjadi sangat penting karena dari bentangannya pemetaan bicara pada etnis Ngada Ubaga itu penulis itu tumbuh bagaikan jamur. Bagaimana menulis tentang kebudayaan-kebudayaannya. Tetapi di Soa masih sangat sedikit, apalagi di etnis Riung. Jadi kami berpikir bahwa setiap pelaksanaan festival itu hanyalah sebuah pemantik sebenarnya. Pemantik untuk menciptakan literasi budaya. Sehingga sagi tahun ini kita ambil dan kita sudah mempunyai dokumen kebudayaan walaupun masih dalam materi buku, mungkin itu akan dioptimalkan untuk kelanjutan untuk menjadi sebuah buku. Dan mudah-mudahan tahun depan ada lagi pada etnis kita di Riung yang bisa nantinya kita jama mereka untuk paling tidak bahwa
literasi budaya dari hari ke hari seperti yang ada di dalam dokumen pokok-pokok kebudayaan daerah itu bisa tercover dan lebih dapat menjadi sebuah referensi budaya apabila ditingkatkan secara baik. Baik, jadi mengapa memilih SOA adalah karena Sagi ya. Tradisi Sagi itu seperti ini, Sagi ini menjadi sesuatu ikon festival ngada ini ya, seperti itu ya Bu Asri ya. Tahun ini saya berpikir bahwa untuk keselarasan, untuk keharmonisan, bahwa kita harus menjama pada etnis yang belum pernah diangkat pada platform Indonesiana. Tetapi tentunya bahwa mengangkat kebudayaan di dalam platform Indonesiana itu harus lolos kualifikasi peminatan, kemudian kajian-kajian awal yang harus kita berikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ini bukan hal yang gampang. Bukan hal yang gampang karena ngada secara berturut-turut juga itu telah memberikan sebuah testimoni yang baik sebagai pengelola kebudayaan terbaik. Oke, baik, ini luar biasa sekali nih ya program dari Indonesiana ini ya, seperti itu. Oke, nah ini apa saja kegiatan festival yang sudah dilaksanakan dari 17 ya? Mungkin esok rangkaiannya juga seperti apa, ini bisa dijelaskan. Baik, kalau kita merujuk pada platform Indonesiana sebenarnya bukanlah keramaian ya, tetapi bagaimana kita menciptakan dampak, bagaimana edukasi harus diberikan. Dan untuk mungkin sudah antara 2 atau 3 bulan itu kita berada di sini merangkai, menggali potensi, kemudian melihat ada minat-minat dari komunitas budaya untuk bagaimana mengangkat budayanya melalui sebuah musyawarah tentunya. Dan dari sinilah kami berusaha untuk melakukan sebuah identifikasi untuk bisa menjamah, kemudian memberikan sosialisasi. Kalau awalnya itu kan bagaimana tentang pengangkatan budaya itu lebih kepada sosialisasi seperti demikian. Dan hal-hal yang sudah dilakukan selain kami mungkin selama ini lebih ke, kalau di bidang kebudayaan, lebih kepada fasilitator, pendampingan ke masyarakat adat seperti demikian, bukan hanya di Libunio, tetapi masyarakat adat yang ada di Mulu, di Lengkosambi Utara, kemudian di Wawawai sampai ke Lekeona. Dan pada pendampingan ini kita lebih banyak kita melihat bahwa banyak tata kelola yang harus dioptimalkan sehingga masyarakat bisa mendapatkan dampak daripada pelaksanaan budayanya. Dan festival ini tentunya telah berjalan, itu mulai dari tahapan pra-festival ataukah Sagi, yaitu dengan ritual ngapa itu sendiri, ada bapak-bapak nanti yang mungkin nanti menjelaskan di tanggal 24 kalau tidak salah mereka melakukannya. Kemudian dari situ adalah penentuan tanggal tinju. Ngapa itu sendiri itu ada yang sangat menarik adalah bagaimana menelusuri hak-hak ulayat dengan alat musik tradisional mereka yang dikatakan bepi, yang dinamakan bepi pepi. Ya, kemudian di tanggal 17 kemarin itu adalah sebuah musyawarah yang kita namakan musyawarah adat, menghadirkan aliansi masyarakat adat Nusantara, kemudian dari instansi terkait dan banyak hal yang diberikan kepada masyarakat adat. Sosialisasinya bagaimana hak-hak masyarakat adat yang kiranya ini boleh nanti menjadi kedepannya tuh bisa ada perda di Kabupaten Ngada tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat, pemberdayaan masyarakat adat. Itu tentunya karena regulasi mendukung itu semua. Regulasi mendukung, memerintahkan gubernur, bupati dan lainnya untuk adanya sebuah perda ataukah regulasi tentang hak-hak masyarakat adat. Kemudian tanggal 18 Dero, ya malam ramai sekali. Dero itu adalah sebuah ajang sukacita sebenarnya. Bagaimana banyak sekali yang datang dari kampung itu sendiri mendendangkan sair-sair kegembiraan, sinis, kemudian nasihat, semuanya ada di sana. Dan malam itu juga menjadi malam untuk memberikan lamaran, seperti itu ya kalau kami soal bilang di Diweti, seperti demikian. Kemudian 19 kemarin telah berlangsung tinju tradisional di Kampung Libu, Sagi Watu ya, Sagi Watu, dan puji syukur banyak sekali yang datang di Sagi Watu ini. Bapak Gubernur sendiri datang, kemudian Bapak Bupati, Wakil Bupati dari kabupaten-kabupaten tetangga, dari Kabupaten Manggarai juga turut hadir, dan juga
ada dari teman-teman pers. Ini menurut saya garda terdepan dalam menginformasikan tentang kebudayaan yang ada di daerah. Dan sekarang di tanggal 22 besok ini kita akan menyambut rangkaian acara dari tanggal 22 yang diisi dengan kompetisi, kemudian ada workshop, ada lokakarya, kemudian ada karnaval budaya dalam bentuk kompetisi, kemudian ada musik rakyat, ada juga lokakarya tentang tata kelola festival, ketahanan pangan. Jadi cukup padat perjalanan sampai dengan tanggal 27 nantinya. Oke, ini rangkaian kegiatan ya. Besok ini sudah acaranya ini sudah banyak sekali seperti yang sudah diinformasikan oleh Ibu Asri. Dan saya ke pelaku budaya dulu nih. Ada Bapak Gabriel Wegewelu dan juga Bapak Bernadus. Baik, saya ke Bapak Bernadus Geda ya sebagai pelaku budaya Tinju Watu Desa Libunio Soak. Ini Bapak bisa jelaskan ini tentang tinju sage itu seperti apa nih Bapak? Tinju sage ini satu syukuran karena kami masyarakat atau rakyat telah mengambil atau mendapat satu hasil yang tidak gagal. Jadi pada saat tinju ini ada juga kita membawa antara kawin mengawin atau itu satu pasangan laki istri pada saat itu malam tinju. Maksudnya menghadirkan seperti itu pada acara tinju. Ya, malam masa mintalah. Oke, baik. Ini dihadiri oleh semua masyarakat adat. Kemudian tradisinya seperti apa? Apakah dilanjutkan dengan tarian atau seperti apa nih? Bisa dijelaskan? Pada malam itu waktu bawa ciri pun banyak tarian itu bawa satu lokanya dero-dero itu pakai sebagai tarian. Setelah itu dapat perhubungan antara dapat laki istri. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ya, tadi kita sudah dengarkan bersama ya bagaimana dijelaskan apa yang menjadi latar belakang dipilihnya Festival Ngada. Kemudian dengan tema yang sudah disiapkan Festival Ngada, Jaga Bumi, Jaga Tradisi, seperti itu. Dan tentunya pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita juga ingin tahu ya seperti apa tradisi sagi ya. Dan ini juga nanti akan dijelaskan oleh Bapak Bernadus Geda sebagai pelaku budaya Tinju Watu Desa Libunio. Silakan Bapak Bernadus. Bapak Gabriel. Selamat malam. Terima kasih. Cerita atau urutan sagi pembukaan mulai dengan BPPP. Dibunyinya BPPP berarti desa-desa atau kampung-kampung tetangga baru bisa bunyi, kecuali dari batu sudah mulai meniup BPPP. Itu satu. Dan yang kedua, baru jalankan untuk ngapa tadi, mulai ikuti dia punya ritual, tempatnya lebih tebe, bo ada di Turenio, terus ke Boko terus ke Baku. Kenapa sampai ke Baku? Baku tempat untuk menarik air hujan, dan saat kita mati membuat upacara yang terakhir itu adalah di Baku. Sagi ini merupakan satu syukuran hasil panen kita yang tidak gagal. Saat tinju, kalau sudah ada darah berarti itu menyuburkan tanah. Itu menurut tradisi kami. Sesudah ngapa tadi, malamnya kita mulai dengan oro, pembukaan. Dari pembukaan ditunggu bulan purnama ke-7. Ini bisa kita undur ke belakang juga bisa, karena dihitung dengan kanji bila mana kesiapan di dalam kampung itu belum selesai kebersihannya itu, atau ada hal-hal lain,
maka kita undur ke belakang dengan hitungan bulat ketak kanji. Sebelum tinju malamnya ada dero. Dero ini bukan hanya satu anak kampung, tapi mau seluruh soa yang hadir. Dan pada malam dero itu, misalnya anak-anak kita kalau sudah ada pacar untuk mau resmi jadi tunangan, jadi pada malam itu mulai bawa siripina. Bangun besoknya baru kita mulai dengan tinju. Sesudah tinju, malamnya kita mulai dengan sogo. Sogo ini Bap Mama, ini kalau kita simak betul-betul, dulu menurut waktu masih sekolah bilangnya kita ini datangnya dari India belakang. Kenapa waktu sogo selalu sebut Aimere? Soal itu sebelum masuk ke sini, mereka masuk lewat Aimere dan sampai ke Tawe Embai sana. Sehingga tidak bisa lupa untuk sebut waktu sogo itu Aimere dengan Tawe itu harus selalu disebut. Dan pada malam itu kita mengingatkan kembali para leluhur kita yang sudah mendahului kita. Kita menyebut kembali dengan bahasa-bahasa adat supaya dengan istilah bahasa adat nenek moyang itu selalu ada pada punggung kita. Supaya lah sama tok sama. Dan bangun besoknya kita mulai dengan kelanio. Kelanio ini merupakan satu petunjuk. Tahun depan ini air hujan. Dia tidak kekeringan atau kekeringan. Itu satu. Dan yang kedua, dia hasil atau tidak. Itu yang menentukan waktu bangun besok paginya itu. Kelanio habis. Oke, baik ya. Jadi penentuan berhasil tidaknya panen itu ditentukan dari belah kelapa ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini tradisi masih terus dilaksanakan sampai sekarang dan sampai kapanpun seperti itu. Nah, Bapak Gabriel, maksud saya ya Bapak Gabriel ya. Bagaimana peran anak muda? Apakah dilibatkan pada saat acara-acara adat berlangsung atau seperti apa nih? Kalau acara tinju mulai dari ngapa sampai akhir itu selalu libatkan anak-anak muda, termasuk orang tua. Karena orang tua kalau sudah ini berarti anak muda ini bisa meneruskan. Dan ini saya sangat berterima kasih kepada Pemda Ngada dan Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Ngada. Adanya acara seperti ini membuat kami masyarakat adat, adanya pertemuan kemari, saya ada petik beberapa hal karena kami rasa sangat bangga sekali. Karena padahal kami masyarakat adat ini masih ada bisa diperhatikan dan bisa ada hak-hak yang diakui oleh pemerintah, hanya dia punya undang-undangnya itu belum ada. Dan ini saya minta kepada pemerintah supaya bisa dilegakan undang-undang ini. Dan tidak lupa pula saya berterima kasih kepada komunitas anak-anak muda yang menjalankan sehingga acara ini bisa kita jalani ini. Dan RRI saya berterima kasih juga. Baik Bapak Gabriel ya, tadi juga sudah dijelaskan bagaimana antusias ya dari anak-anak muda untuk bisa mengenal tradisi ya di daerahnya seperti itu. Nah, selain tradisi Sagi, ada tidak acara-acara adat budaya lainnya yang masih dilibatkan oleh anak-anak muda? Ini ada tidak, Bapak? Acara lain yang melibatkan anak muda masih tetap ada, yaitu kami di sini yang utama itu Kai Vayuza. Bila mana pada saat kekeringan
Jadi harus libatkan orang tua, anak-anak muda. Dengan catatan kalau orang tua sudah meninggal berarti anak-anak muda ini bisa melanjutkan. Itu pada waktu itu kalau kita buat acara, hujan hari itu langsung turun, tidak ada tunda-tunda. Jadi sangat sakral ya, seperti itu ya. Oke. Iya. Ini secara tidak langsung memberi edukasi kepada anak muda ya untuk mencintai budaya dan juga tradisi. Begitu ya Bapak Gabriel ya. Iya Bu. Oke baik, saya ke Pak Kadis dulu nih. Pak Kadis, ini tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana ucapan, ungkapan dari pelaku budaya, kemudian penyelenggara bahwa ingin hak masyarakat adat ini diakui seperti itu. Ada regulasi, ada aturan. Nah bagaimana Bapak menanggapi ini? Terima kasih, selamat malam. Terkait regulasi untuk perlindungan hak-hak masyarakat adat, sebenarnya sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda itu sudah ada. Di zaman merdeka ini UUD 45 kita itu menjamin. Lalu dalam piagam PBB itu juga ada. Hanya untuk di level masyarakat rata-rata memang belum ada, dan melalui kegiatan festival budaya ini yang salah satu rangkaian kegiatan itu adalah musyawarah adat, maka dari musyawarah adat yang dilakukan beberapa hari yang lalu itu sudah disepakati bahwa pemerintah daerah bersama dengan DPR itu bersepakat untuk mengajukan arahan perda yang terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Memang kalau di Ngada ini agak unik karena hampir semua tempat yang dulunya adalah kampung adat mereka, tapi hukum positif datang lalu itu diklaim sebagai milik negara. Masyarakat sendiri kemudian sepertinya juga tersisih, mau kerja kebun atau bikin rumah dan sebagainya itu menemui kendala. Kita harapkan dengan musyawarah adat yang kemarin dilakukan itu pada akhirnya nanti akan menghasilkan yang namanya perda terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Kira seperti itu. Oke baik, dan kita harapkan bersama bahwa regulasi ataupun perda ini cepat terrealisasi ya, seperti itu, bahwa ketika mengadakan suatu acara adat, masyarakat tidak takut lagi karena sudah ada aturannya, seperti itu ya Pak Kadis. Oke, kemudian edukasi untuk anak-anak didik seperti itu. Kemudian apakah acara-acara adat ini sudah menjadi muatan lokal yang sudah dilakukan dinas terkait untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak untuk bisa mencintai budaya, seperti itu Pak Kadis? Oh iya, terima kasih banyak tentu terkait pertanyaan ini. Memang pokok persoalan yang pertama itu budaya kita ini adalah budaya tutur. Nah, budaya tutur ini dalam proses transformasinya itu ada sedikit kendala. Kendala itu lebih disebabkan karena anak-anak muda kita ini bersekolah. Sementara filosofi orang tua dulu ketika mentransfer budaya itu ada yang namanya poro wanaumaru. Jadi setiap pagi atau malam itu ada cerita. Tetapi itu kemudian terputus ya karena memang anak kita harus mempersiapkan dirinya ke sekolah. Nah dalam hal ini pemerintah secara khusus kalau saya lihat payungnya itu memang visi-misi Bupati Ngada itu antara lain itu adalah transformasi budaya. Nah kami dinas pendidikan itu, dinas pendidikan dan kebudayaan ini bagaimana sih menjabarkan tentang transformasi budaya itu. Sehingga kami mengambil dua jalan, ada jalan formal dan ada jalan non formal. Kalau jalan formal itu tentu melalui jalur pendidikan, lalu jalur non formal itu melalui masyarakat komunitas-komunitas budaya yang ada itu. Jadi kalau formalnya itu melalui muatan lokal itu sudah menjadi sebuah kurikulum yang di dalamnya itu ada kompetensi apa yang harus diajarkan secara berjenjang.
Di kelas 1 SD itu tentu kompetensinya akan berbeda ketika dia di kelas 2 dan seterusnya sampai di SMP. Kebetulan wewenang kabupaten itu baru sampai di SMP, sehingga mata pelajaran muatan lokal kita yang sudah diakui itu hanya sampai pada SMP. Nah, kegiatan-kegiatan festival budaya yang dilakukan ini ada satu hal yang memang menjadi catatan penting, itu bahwa dari keseluruhan kegiatan ini harus menghasilkan apa yang disebut sebagai dokumen kebudayaan. Karena itu ada tim di dalam kegiatan festival budaya ini, namanya tim pengetahuan. Dan tim pengetahuan itu kami bekerja sama dengan STKIP Citra Bakti. Mereka sudah menghasilkan. Jadi ketika dokumen ini dihasilkan, dokumen inilah yang akan kita bawa ke sekolah menjadi referensi yang digunakan baik oleh guru maupun oleh siswa dalam belajar tentang Sage ini. Itu antara lain. Oke, baik. Dokumen ini sudah terrealisasi atau masih dalam proses nih, Pak? Kalau di Ngada itu sudah jalan. Kalau dokumen terkait dengan Sage ini juga sudah ada. Mungkin dalam karena memang itu menjadi salah satu tujuan daripada kegiatan festival itu, memang harus menghasilkan dokumen. Baik, dan tidak menutup kemungkinan ada dokumen, pasti juga ada fasilitas ya seperti itu. Nah, bagaimana dari Dinas Pendidikan untuk bisa melengkapi berbagai fasilitas ya untuk dimanfaatkan oleh anak-anak didik jika suatu saat ya mungkin ada tradisi yang perlu dipentaskan, mungkin lewat festival juga, dan tidak menutup kemungkinan bahwa ada alat-alat yang harus digunakan seperti itu. Nah, fasilitas seperti apa sejauh ini yang sudah dilakukan oleh dinas terkait untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ngada nih, Pak? Saya kalau bicara tentang fasilitas itu, saya harus memberikan penghargaan sepenuhnya kepada teman-teman saya di sekolah, karena mereka dengan cara sedemikian rupa, dengan kemampuan yang ada pada mereka itu rata-rata untuk sarana prasarana fisik budaya itu biasanya mereka mengadakan sendiri. Apakah itu melalui dana BOS, apakah melalui komite, ataukah melalui sumbangan-sumbangan pihak ketiga yang berkenan memberikan bantuan itu, dan itu memang sudah jalan. Baik, dan kita harapkan bersama bahwa ini tetap akan terus berjalan seperti itu ya Pak Kadis. Oke, saya kembali ke Ibu Asri. Ini tadi juga disebutkan bahwa ada komunitas-komunitas yang bergabung di dalamnya, komunitas anak muda. Dan mengapa pentingnya partisipasi dari komunitas anak muda ini, apa yang mau disampaikan oleh Ibu Asri dengan adanya kegiatan festival ini, Bu Asri? Kalau dari perjalanan kami di bidang kebudayaan, tentunya pada saat sekarang kita harus benar-benar untuk melihat anak muda itu adalah sebuah aset ataukah potensi, ya, karena mereka bisa mengembangkan, mencintai kebudayaan. Karena kalau era sekarang ini, kalau kita bicara kebudayaan juga pada anak-anak muda itu biasanya sesuatu hal yang tidak menarik. Tetapi kalau dalam perjalanan kami, itu tergantung bagaimana kita menyentuh pada passion mereka. Seperti itu. Banyak sekali yang kita identifikasi komunitas-komunitas budaya yang ada di Kabupaten Ngada, antara lain komunitas musik, ya, komunitas musik, kemudian pelaku budaya. Pelaku budaya ini sendiri itu adalah tidak terbatas sebenarnya. Ya, tidak terbatas, kemudian pada bagaimana orang tersebut di sebuah kampung misalnya, bagaimana mereka melakukan tenun dan lain sebagainya, itu diidentifikasi sebagai pelaku budaya. Cara kami tentunya beberapa waktu ini itu kami mengajak bahwa ruang kebudayaan ini adalah menjadi ruang komunitas, ya, ruang komunitas. Dan seperti kita contoh adik-adik kami dari Ngada Independen, itu bagaimana mereka, ada Eko dan teman-teman itu di dinas, mereka ada saja agenda yang bisa mereka ciptakan. Bagaimana untuk melakukan perlindungan pelestarian lewat cara mereka sebagai seorang videografer. Dan bahkan
ada satu dokumen penting, yaitu ritual Tunawu Ndokalaeng atau ritual tolak bala dari suku Mulu, berkat tangan dingin dari adik-adik dari Ngada Independen, itu berhasil membawa suku Mulu ke presidensi G20. Seperti demikian. Ya, memang untuk menjangkau mereka kita punya keterbatasan, dalam arti bahwa personil di bidang yang mungkin sangat sedikit, tetapi kita berupaya dengan cara kita bagaimana kita mendekatkan diri dengan komunitas sampai ke komunitas literasi. Seperti demikian, itu kita sudah mengajak untuk bersama juga. Oke, ini luar biasa ya komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Ngada seperti itu ya Kak Astri ya. Karena kita tahu bahwa dengan perkembangan zaman banyak anak muda yang akan terpengaruh ya dengan berbagai konten yang ada ya di media-media seperti itu ya, medsos begitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat bahwa pengaruh-pengaruh ini bisa dihilangkan ya, tidak serta-merta seperti itu, tetapi bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya yang ada di daerah nih, Kak Asri? Kalau saya melihat tentang media, itu kalau saya berpikir bahwa tergantung pada siapa yang memanfaatkan, ya, dan tujuan dia memanfaatkan. Karena bagi saya media sekarang ini adalah sebuah peluang yang sangat besar untuk bagaimana menyiarkan kebudayaan, menciptakan hal-hal yang baik, menyiarkan hal-hal yang baik dari misalnya TikTok ya. TikTok juga ini menjadi satu media untuk bagaimana untuk menyiarkan tentang konten budaya. Ya, misalnya bagaimana tutorial untuk memakai pakaian adat. Saya pikir bahwa di media yang dimaksud itu bisa dioptimalkan. Kemudian ada juga ini Instagram ya, Instagram, kemudian YouTube. Ini adalah satu media yang sangat baik apabila dioptimalkan secara baik. Dan memang di kebudayaan sendiri banyak sekali konten-konten budaya seperti lomba reportase budaya, itu terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan pusat, lomba lomba cerita rakyat berbahasa ibu. Seperti demikian, banyak sekali yang ini penting untuk dioptimalkan, tentunya berkesesuaian dengan apa yang ada di masanya mereka. Oke, jadi sesuaikan dengan situasi ya di Gen Z ya, seperti itu ya. Apa yang disukai anak-anak biasanya sesuatu yang sedikit berbeda dari orang tua dulu, seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Kadis dulu nih. Bagaimana kolaborasi dari Dinas Pendidikan dan juga pelaku budaya untuk setiap tradisi yang ada di Kabupaten Ngada nih Pak Kadis? Baik, terima kasih. Kita sebenarnya ketika melakukan festival budaya ini sebenarnya kita mempunyai sebuah misi atau visi bahwa budaya itu kan karakter daripada masyarakat itu sendiri, ciri khas daripada masyarakat sendiri. Dalam perjalanannya, dalam konteks budaya itu kemudian budaya itu hanya menjadi sesuatu yang formal. Padahal budaya itu dia mesti bermakna ketika ada nilai-nilai sakralnya yang ketika budaya itu tidak dilakukan, pendukung budaya itu mendapatkan dampak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menginginkan agar budaya ini memberi dampak pada proses pembangunan seluruhnya. Ketika kita bicara budaya ini, sebenarnya kita bicara pembangunan. Kita mau bicara tentang ketahanan pangan, di sana ada pertanian mereka. Kita mau bicara tentang bagaimana pola sikap, pola tindak yang sesuai dengan norma, di sana ada di dalam budaya itu. Kita mau bicara tentang olahraga, di sana ada permainan. Hampir semua aspek kehidupan itu ada di dalam budaya itu. Karena itu kita ingin di satu sisi budaya itu dilakukan maksudnya dengan hati yang kemudian ritualnya itu benar-benar memberikan makna yang memunculkan nilai magisnya. Lalu di sisi lain budaya itu juga kemudian memberikan dampak secara ekonomi, karena filosofi ketika kita
mengajak mereka untuk berkebudayaan seperti ini, biasanya mereka muncul dari hati. Berbeda ketika program pemerintah datang dengan sejumlah program, ada sejumlah dana kasih di mereka, itu sangat formal. Tapi ketika kegiatan seperti ini, dasar filosofinya adalah budaya, lalu di situ akan ada gotong royong. Dan itu memang link dengan cita-cita atau program yang dilakukan oleh kementerian melalui platform Indonesiana itu. Dan saya memang berpikir bahwa ini sangat strategis untuk yang pertama ketahanan masyarakat, untuk mereka kemudian tidak jatuh pada hal-hal yang sifatnya profan, yang instan, yang selama ini justru merusak anak-anak muda kita, menghilangkan kepribadian ciri khas. Seperti tadi ketika ada mulok, anak-anak biar dia sekolah tinggi tapi dia tahu, oh saya orang Soa, seharusnya budayanya saya seperti ini. Nah, itu kita lewat yang formal tadi. Lalu dari kegiatan yang non formal tadi kita membangun kembali apa-apa yang selama ini mungkin pemerintah kurang hadir di sana. Jadi kami pemerintah hadir memfasilitasi, memberdayakan mereka agar mereka kemudian ketika berbudaya itu benar melakukan budaya yang benar-benar bukan sesuatu yang formal seperti itu. Oke, baik. Dan dukungan seperti apa dari dinas terkait untuk kegiatan ya festival ngada ini, Pak? Kalau dukungan yang terbesar kami itu kami hanya sifatnya pendampingan. Karena kami tidak bisa masuk kepada bagaimana mereka berkebudayaan, karena kebudayaan itu milik mereka yang paling tahu. Nah, kami hanya masuk pada bagaimana mendampingi mereka. Yang pertama, misalnya kegiatan budaya Sagi ini, bagaimana bisa masuk ke kementerian ya, lewat Ibu Asin sebagai penanggung jawab program di bidang sana. Kemudian membantu mereka untuk kemudian bagaimana, apa yang harus dipenuhi, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, agar program ini kemudian benar-benar bisa masuk, memenuhi syarat untuk kita lakukan dalam platform Indonesiana ini. Kira-kira seperti itu. Baik, saya ke Bapak Gabriel. Oke, ini berbagai tradisi yang ada di kampung Libunio ya. Oke, nah bagaimana tanggapan Bapak sebagai pelaku budaya dengan adanya kolaborasi ya, kerjasama dengan pemerintah setempat, apalagi dengan adanya festival budaya ngada ini? Menurut Bapak seperti apa? Kalau menurut saya sangat berterima kasih sehingga bisa mengangkat budaya kami bisa ke permukaan, dan termasuk pemerintah desa kami juga bisa mengangkat juga hal ini juga lewat acara seperti ini. Oke, jadi mau diselenggarakan terus begitu ya Bapak ya? Tidak saja hanya hari ini ya, tahun ini ya? Iya Bu. Oke, baik. Saya kembali ke Ibu Asri. Ini antusiasme dari masyarakat terkait dengan festival budaya ngada ini seperti apa nih Bu? Iya, dalam perjalanan kami untuk bagaimana menerima platform Indonesiana dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Karena ini kita lebih mengedepankan bagaimana tentang program dan kegiatan itu sendiri, bukan hal lain. Sehingga banyak hal yang mungkin secara penerimaan, ya kalau masih di etnis Ngada Ubaga, etnis Soa ini baik adanya, tetapi mungkin perlu dioptimalkan lagi untuk tahun-tahun mendatang. Bagaimana kita mendampingi lagi tentang festival itu sendiri, pengelolaan festival, kemudian model pelibatan komunitas dan lain sebagainya. Seperti demikian. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam siaran obrolan budaya. Nah, dari sekian apa yang sudah dijelaskan tadi ya, rangkaian festival ngada, kemudian juga menjadi harapan dari pelaku budaya sendiri. Ini apa yang menjadi komitmen dari para narasumber untuk keberlangsungan festival ngada ini di tahun-tahun yang akan datang? Silakan dari Bapak Gabriel. Sehingga sampai kalau berulang kembali, karena masih banyak adat yang ada di wilayah kami masih sangat banyak, sehingga
jangan hanya sagi, tetapi masih ada yang lain macam kawai uza, rori lako, tolak balak ini tikus. Dengan bahasa ada sini bila egut eke. Yang mana hama tikus sudah makan kantung padi, jago, itu kita harus cepat buat ritualnya. Begitu tuh. Oke, Bapak Gabriel, apa yang mau disampaikan pesannya Pak Bernardus? Jadi ada pada tahun-tahun yang lalu ada menteri ini pertanian bagian untuk membawa vaksin tikus. Tidak bisa kasih obat, tidak bisa. Nanti kami buat upacara, baru bisa. Setelah itu, ini PPL ini bilang, Bapak tolong taruh tangan kami lapor kepada Bapak upacara. Tidak, ini memang dari budaya. Karena kamu telah membawa obat sekian banyak berapa tahun, tidak mempan. Kami membuat upacara, terus tikus stop sampai ini hari. Jadi komitmennya untuk keberlangsungan Festival Ngada ini seperti apa? Mau terus dilaksanakan atau tetap seperti biasa-biasa saja atau bagaimana nih menurut Bapak? Untuk itu laksanakan setiap tahun. Laksanakan setiap tahun ya? Tidak saja di Soai, ada etnis lain juga Bapak ya? Nah itu. Oke, baik. Ini tugas berat ya dari Ibu Asri nih. Ini mau terus dilaksanakan agar bisa mengangkat berbagai potensi daerah, potensi wisata, tradisi yang ada di Soa ini ya. Oke, nah dari Ibu Asri sendiri komitmennya seperti apa? Kalau saya selalu mempunyai komitmen bahwa dalam perjalanan menelusuri budaya-budaya yang ada di Kabupaten Ngada, itu banyak hal, bukan hanya bagaimana kita melakukan festival. Kalau kita masuk dalam platform Indonesiana, itu adalah kegiatan-kegiatan yang dikemas dalam bentuk festival. Sedangkan banyak kebudayaan lain itu perlu kita angkat. Apalagi saudara-saudara kita yang berada pada daerah terluar, yang selama ini budayanya mungkin tidak pernah dikemas ataukah dijamah secara baik. Ini juga menjadi sebuah komitmen dari bidang kebudayaan. Dan satu hal lagi bahwa kebudayaan itu tidak saja bersifat statis, tapi kami berupaya bagaimana untuk mengembangkan ataukah memanfaatkan kebudayaan ini dengan melibatkan anak-anak kreatif ya untuk bagaimana membuat sebuah perlindungan kebudayaan secara baik. Karena menurut saya ini adalah sebuah hal yang sangat akurat, bukan hanya sekedar festival. Sangat akurat bagaimana perlindungan budaya lewat jalan ataukah hal-hal yang mereka ciptakan lewat media nantinya. Seperti demikian. Baik, silakan Pak Kadis, komitmen yang sama seperti apa? Ya, kalau kita bicara tentang kebudayaan ini kan bicara tentang kita. Karena itu saya berpikir bahwa program pembangunan yang berhubungan dengan kebudayaan itu mesti berlanjut sepanjang manusia itu ada. Dan kebetulan kalau kami di Kabupaten Ngada ini kan ada tiga etnis tadi. Ada etnis Kadubaga, ada etnis Soa, lalu ada etnis Riung. Tentu pemerintah mesti equal. Jadi kalau sekarang ini di Soa, tahun depan adanya di Riung. Tapi kita harapkan dari pengalaman ini di Soa ini, tahun depan itu mereka bisa kemudian menyelenggarakan festival seperti ini dengan kemampuan yang ada pada mereka, dengan belajar pada pengalaman. Karena ini kan kegiatan mereka yang misalnya pelakunya itu ada di mereka. Kita dinas Mendukung. Memfasilitasi mereka, memberdayakan mereka, sehingga kita harapkan bahwa ke depan komunitas-komunitas budaya yang ada di Soa ini bisa kemudian menyelenggarakan masih banyak tadi aspek-aspek kebudayaan yang lain yang bisa mereka bangun. Karena memang kalau mengharapkan sepenuhnya pemerintah, saya kira kita sangat terbatas. Tapi kalau dari segi kebijakan pasti dia berputar begitu. Nanti Riung ke Ngadu-Baga, Soa, demikian dia mesti seperti itu secara equal. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, Bapak Gabriel dan Bapak Bernardus, ini dari Pak Kadis sampaikan bahwa Festival Ngada tidak saja ya hari ini, tetapi untuk secara lokal ini tetap terus dilaksanakan seperti itu ya, dengan difasilitasi oleh Dinas P&K seperti itu. Dan yang terakhir, pesan apa yang mau disampaikan oleh keempat narasumber ini dengan adanya Festival Budaya Ngada ini? Silakan dari Pak Kadis. Baik, terima kasih.
berpikir saya itu cuma satu. Saya mengharapkan seluruh kegiatan pembangunan itu dilakukan melalui pendekatan kebudayaan. Kalau pembangunan dilakukan melalui pendekatan kebudayaan, daya ikatnya itu jauh lebih kuat karena itu tentang mereka, dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. Pemerintah hadir memfasilitasi, memberdayakan mereka. Itu harapan saya. Oke, baik, silakan Bapak Gabriel. Dari saya, kita tetap pertahankan budaya kita, karena budaya berarti omong manusia. Sampai kalau kita tidak punya budaya, berarti kita jadi biadab. Jadi karena ada budaya, manusia jadi berada. Jadi pesan saya hanya Baik, terima kasih untuk Bapak Bernardus. Pesannya apa nih Bapak? Yang pertama Ibu, kami minta itu ya salah dari Ibu kepada pemerintah untuk membantu kami sama obat-obatan untuk kami itu rakyat desa Libunio ini bisa menerima yang baik itu terserah dari Ibu yang datang berikan kami. Sekian. Baik, silakan Ibu Asri. Baik, dengan seizin Tuhan dan leluhur tentunya, dari kami, dari bidang kebudayaan, apalagi kami sebagai pamong budaya, akan terus mengoptimalkan semua kekuatan ini untuk akhirnya bisa masyarakat adat khususnya itu bisa memperoleh pengetahuan ataukah edukasi untuk pengelolaan kebudayaan ke depannya. Itu saja harapan saya. Baik, terima kasih untuk keempat narasumber kita yang sudah berbagi kisah ya terkait dengan budaya. Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Mari kita jaga bumi, jaga tradisi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Semoga kita semua terpanggil untuk mengelola, menjaga, dan melestarikan semua potensi budaya di bumi Kabupaten Ngadah ini. Terima kasih atas perhatian Anda dalam siaran obrolan budaya. Kita akan jumpa lagi di produksi obrolan budaya RRI ND. Saya Christine Senda, selamat malam dan sampai jumpa. No omba bupati kami no omba DPR